Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Sekarang regane jutaan ya wis. Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini ki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Piyambake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran niku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazara maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut srai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwepot. Diarani omongane manusa aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nasar. Disewa larang-larang iki jenenge Musailimah. Untuk sing maca Musailamah, sing maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajake bener. Tapi tanpa kualitas makna, sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah. Wal khabizati khabza bariku terus gawe roti.
Wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka mad-difta. Pokoke orang bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Ndekne nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa? Roti. Wis. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa mat-difta. Mergo nyanyi alam nasroh laka sadra. Suwe-suwe wali tu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe iku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik, ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa? Muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa. Wad'u manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Nah, sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, 1-2 huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad terus tosin niku tok iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksud ki. Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran yu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh ini. Karena paham ma anzalna padahal dia masih nopo? Masih kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام